Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8. Kita belajar apa ya? Ayo perhatikan. Coba di sini ada yang masih punya sumur timba. Ya, ini sambil olahraga ya. Kemudian di sini ada yang sering membantu kalau ada bangunan atau ya. Kemudian ada yang pernah main atau naik eskalator ya. Kemudian di sini ada memindahkan jam dengan cara itu ya. Hal itu terkait dengan materi bab 3 untuk kelas 8 IPA yaitu terkait pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Ayo kita bahas ya. Kita akan fokus yang pertama pada prinsip pesawat sederhana, kemudian prinsip kerja ya. Kita akan jenis-jenisnya dan prinsip dari pesawat sederhana pada otot dan rangka. Ini ya. Ini saya malah mencongkel kalian ini ya pakai skop. Nah ini kalian memindahkan barang. Yuk kita bahas apa itu pesawat sederhana. Sering mendengar ya, yaitu segala sesuatu ya, segala jenis perangkat yang membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana itu katrol dan bidang-bidang tadi ya. Kemudian pada prinsipnya pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan adalah tetap. Ini contohnya kalian menggunting kertas ya, akan memudahkan untuk memotong. Yang pertama jenis sederhana pesawat sederhana adalah tuas atau pengungkit. Rumusnya W kecil ini ya, W kali LB sama dengan F kali LK. Maka apa? Semakin panjang lengan kuasa, LK itu lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa. Kemudian keuntungan mekanis itu rumusnya adalah KM sama dengan W per F dibagi sama dengan LK dibagi LB ya. Nah, dapat disimpulkan juga semakin panjang lengan kuasa maka semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Ini ya LK. LK namanya singkatan dari lengan kuasa. Kebalikannya LB di sini adalah lengan beban. Di sini adalah bebannya atau batunya. Misalnya kemudian di sini adalah tongkatnya. Nah, ini ya kalian bisa lihat LK dan LB ini yang sering kalian harus tahu. Mencari W, F sama F kali LK dibagi LB. Mencari F-nya berarti W kali LB dibagi LK. Nah, ada jenis tuas atau pengungkit. Ini saya menggunakan lagu Gundul-Gundul Pacul untuk mengingat ya. Coba sudah bisa semua ya. Gundul-gundul pacul-cul itu ya. Nah, ayo kita jenis tuas pakai lagu gitu. 1 2 3. Tuas-tuas satu tuh tumpunya di tengah. Tuas-tuas dua wa bebannya di tengah. Yang ketiga kuasanya yang di tengah. Itu semua prinsip kerja dari tuas. Bisa ya? Ini jenis pertama. Apa tadi tumpunya di tengah. Di sini kan di tengah ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah bebannya yang di tengah. Yang ketiga kuasanya yang di tengah. Ini adalah contoh-contohnya. Ada gunting, penjepit, ya, palu itu yang golongan 1, golongan 2 apa? Ya, di sini ada pembuka botol, ya. Kemudian ada korek dan lainnya itu ya, tang. Kemudian yang ketiga di sini ada contohnya ini pada staples, sekop, cangkul. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Ya, sama ya. Pokoknya mencari KM itu W per F ya. Bisa juga menggunakan SH. Maka mencari W dari bidang miring di sini adalah F kali S dibagi H. Kemudian mencari F sama dengan W kali H dibagi S. Untuk lebih mudahnya kalian ini adalah dikalikan silang. Mencari W berarti F kali S dibagi H. Dikali silang ya. W itu apa? Beban. Satuannya adalah Newton ya. Kemudian S biasanya meter. Nggak usah nggak apa-apa juga. F adalah Newton juga ya, gaya. Kemudian tinggi ya, height. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Ini contohnya ya di sini. Wah, S ini itu apa? S ini panjang lintasan. Height ini ketinggiannya. Ya, itu. Ini contohnya dari bidang miring. Kemudian adanya yang ketiga adalah jenis katrol. Di katrol ini dibagi menjadi 3.
berdasarkan tetap kedudukannya. Yang pertama adalah katrol tetap, yaitu tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Mencari KM ini hasilnya adalah 1 W per F, bisa juga kalian LK per LB. Itu hasilnya 1. Nih contohnya ya. Nah, ada yang punya ya untuk di bangunan atau kalian masih punya sumur ya, itu adalah contoh dari katrol tetap. Kalau yang katrol bergerak ya, itu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, ini kalau yang tadi yang tetap itu hasilnya 1, yang kedua atau katrol bergerak itu hasilnya 2. Sama rumusnya LK per LB atau W per F. Ini contohnya dari katrol tetap ya. Dengan kebalikan ya. Kemudian katrol ganda yaitu gabungan dari katrol tetap dan bergerak atau nama lainnya adalah katrol majemuk. Ini tergantung KM-nya atau keuntungan mekanis tergantung pada jumlah talinya. Ini talinya ada berapa di situ? 4 ya. Berarti KM sama dengan 4. Ini untuk lebih jelasnya ya. Ini bagian-bagian LKLB-nya untuk katrol tetap. Ini yang untuk katrol bebas dan majemuk ini ya. F-nya 1/4 W. Setengahnya ya itu ya. Kemudian ada roda gigi atau gear, yaitu sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang fungsinya meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah musim. Rumusnya KM-nya adalah jari-jari roda kecil dibagi roda besar. Itu keuntungan mekanis. Ini lebih singkatnya ya mengenai tuas atau pengungkit KM ya, ini keuntungan mekanis, LK per LB atau W per F. Keuntungan mekanis bidang miring W per F sama dengan S per H. Ini kalian bisa lihat ya. Untuk keterangannya W itu apa? Beban atau berat ya, satuannya Newton. Ini yang roda berganda dan katrol tetap tadi. Tetap ada katrol tetap KM-nya 1, katrol bergerak itu KM-nya 2 dan katrol takal atau katrol ya. Itu yang ketiga itu tergantung pada jumlah tali. Ini adalah contoh-contoh dari masing-masing pesawat sederhana. Biasanya ada rumus, ada contoh soal ya. Kita lihat ya. Ada seorang anak ya mengungkit ini. Besar kuasa. Kuasa itu apa? Ya L F ya, besar kuasa. Berapa bebannya ya? Berapa gaya yang diperlukan? Ingat ya, di sini adalah LK ya. LK kan dekat dengan kuasa. Kalau ini kebalikannya berarti LB. Nah, di sini LK-nya 180 cm ya, LB-nya 120. Yang ditanya F, tadi kan rumusnya F ya. W per F sama dengan LK per LB atau F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Kalian tinggal masukkan rumus. Ya, kalian bisa coret nolnya, bisa coret-coret ya, disederhanakan ketemulah 40 Newton. Gampang ya. Kemudian ini ada yang ya pada Pak Seno ya memindahkan sebuah kardus ini, Kak, saya sudah kalau ada angka kalian harus curiga pada angka 1,5 itu adalah ini setinggi tinggi apa tadi height berarti H ya. Nah, kemudian panjangnya panjang lintasan atau S ya 150 cm. Gaya yang dibutuhkan ini adalah 400 Newton. Gaya itu apa? Gaya F. Yang ditanya adalah berat atau W. Maka, nah di sini F-nya 400, height-nya tingginya adalah 1,2 meter dan S-nya 1,5 meter. Nggak harus juga dijadikan sentimeter juga bisa. Ya. Maka mencari mencari W ya. F kali S dibagi H, kalian tinggal masukkan. Nah, ketemulah 500 Newton. Gampang ya. W sama dengan F kali S dibagi H. Gampang. Kemudian ada katrol ya. Ini katrol apa jenis yang kedua? Berarti mencari W. KM-nya sama dengan KM-nya berapa? Ini jenis kedua berarti KM-nya harus sama dengan 2. Ya, ini keuntungan mekanis dari katrol bebas. Ini kan jenis katrol bebas ya. KM-nya harus 2. W per F sama dengan 2. Ya, KM-nya sama dengan 2. Tinggal dibalik. F sama dengan W per KM. Sehingga 20 bagi 2 sama dengan 10 Newton. Kemudian ini yang jenis katrol. Ya, katrol majemuk ya. Ini F-nya 8. Ya, ini F-nya ya. Kemudian talinya
ada 4 kan? Nah, sehingga keuntungan mekanisnya 4. W sama dengan berapa atau beratnya? Nah, KM sama dengan W per F. W sama dengan KM kali F. KM-nya kan 4, berarti 4 kali 8, 32 Newton ya. Tergantung berapa jumlah talinya. Nah, ini juga ada ya, sama. Seberat 3000 Newton berarti W. Kemudian SB ini adalah 3 meter. Panjang talinya ya, KM sama dengan 3 ya. 3 sama dengan 3000 dibagi FF-nya sama dengan W kali SB. Sama dengan F kali SK. W per F sama dengan SK per SB. Sehingga 3000 bagi 1000 sama dengan SK per 3M. Maka 3 kali 3 9 meter. Jadi tali yang ditarik mempunyai panjang 9 meter. Itu ya. Nah, ini juga pada rangka ya, nih. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi badan, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis yang pertama. Tumpunya di tengah kan, ini. Ya, ini penerapan kita ini pada bisa juga ya. Prinsip dari pesawat sederhana ya. Kemudian ada lagi, nah ini juga ya, saat kalian mendorong. Nih, prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi jenis ke-1, 2, dan ketiga. Yang B di sini merupakan aktivitas menerapkan prinsip sederhana jenis bidang miring dan pengungkit. Itu ya, dalam kehidupan sehari. Ini adalah kesimpulannya. Kita membahas tadi pengungkit, bidang miring, roda berputar, dan katrol. Ini jenis-jenisnya. Untuk pengikut jenis pertama, 2, dan ketiga, ada katrol, tetap, bergerak, dan ganda. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.